Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Sungguh berbahagia hari ini. Dan satu kehormatan bagi saya, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa kita sama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan malam ini saya berbicara tentang syarat untuk menerima janji Tuhan. Langsung kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan menerima, mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mempertimbangkan fakta bahwa ada syarat untuk menerima jawaban atas doa-doa kita. Siapa di sini doanya mau dijawab? Pasti setiap kita pasti mau doa kita dijawab. Amin. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, segala sesuatu yang kita ingin dapatkan, segala sesuatu yang kita ingin miliki, saya mau sampaikan bahwa ada syarat yang harus kita terlebih dahulu penuhi sehingga janji itu atau segala sesuatu yang kita inginkan bisa kita miliki, itu bisa kita terima kalau kita sudah memenuhi syaratnya. Amin. Bahwa banyak orang yang berkata, mintalah, kan tinggal minta, pasti akan diberikan. Cari maka akan mendapat, ketok, pintu dibukakan baginya. Banyak orang yang bingung tentang ayat ini. Dia tidak mempertimbangkan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Tetapi hari ini kita sama-sama belajar tentang syarat menerima janji Tuhan ini. Syarat untuk doa kita dijawab. Yang pertama, langsung kita masuk ke dalam poin yang pertama. Saya mau ajak kita membaca di dalam Markus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dan kembali kita sedikit mundur dengan ayat pendukungnya satu lagi di dalam Markus 11 ayat ke-2, di mana bahasa Yunaninya artinya gini, milikilah iman Allah. Karena itu untuk dapat menerima apa yang kita minta, kita harus memiliki iman Allah. Kalau tidak, kita tidak akan menerimanya. Yang pertama, syaratnya untuk menerima janji Tuhan atau syaratnya yang pertama untuk doa kita dijawab, yang pertama adalah milikilah iman Allah, bukan iman kita. Ya, iman kita sendiri itu artinya kepercayaan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, jangan mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ya. Apa gunung masalah kita hari ini? Apa yang merintangi kita sehingga doa-doa kita nggak kejawab hari ini? Jabarkan. Firman Tuhan berkata begini, kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah, dan gunung itu akan pindah seketika di ke laut. Artinya gini, jabarkan masalah kita. Masalah apa? Jabarkan. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, jabarkan. Jangan lagi ragu-ragu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya dengan iman Allah yang ku miliki ini, segala masalahku hilang dalam nama Yesus Tuhan. Ya, dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu mau dan mau menolong kita, mau menyendengkan telinganya untuk doa-doa kita. Kalau kita memiliki iman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah memiliki hati percaya, selalu percaya. Ya,
Markus 11 ayat 23, sekali lagi, bahwa jika kita percaya kepada Tuhan dan tidak bimbang, kita akan menerima apa yang kita minta. Yesus melanjutkan di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Kristus juga berkata dalam Matius 21:22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Karena itu milikilah hati yang percaya. Itu adalah syarat yang kedua. Hati yang percaya, ya, tidak bimbang, percaya. Miliki hati percaya dalam situasi apapun kehidupan kita. Mungkin setahun doa gak kejawab, 2 tahun doa gak kejawab. Selalu punya hati yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak kecepatan, waktu Tuhan tidak terlambat, tetapi waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Yang ketiga, secara cepat, yang ketiga adalah memelihara perintah-perintah Tuhan. Ini yang sungguh-sungguh penting nih. Memelihara perintah Tuhan. Banyak orang yang hanya suka dengan janji, tetapi tidak suka dengan perintah. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Saya punya ilustrasi. Ilustrasi ini seperti ini. Seseorang tidak akan pernah mendapat gaji sebelum dia kerja dengan bosnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Benar atau benar? Ya. Kita tidak akan pernah menerima janji Tuhan kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Jangan kita mimpi di siang bolong. Kalau kita tidak suka janji perintah Tuhan, Tuhan juga tidak akan menepati janjinya bagi kita. Itu harus kita ingat. 1 Yohanes 3:22 berkata gini, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya. Kata ada segala perintahnya. Enggak hanya 1, enggak hanya 2. Segala perintah Tuhan harus kita ikuti. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Rasul Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan ketika ia berada di bumi ini. Rasul Yohanes ini memiliki pengertian yang tajam tentang jalan-jalan Allah. Ia memberitahu bahwa kita harus memelihara perintah-perintah Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan agar doa-doa kita dijawab. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu bahwa syarat untuk menerima janji Tuhan, kita harus terlebih dahulu melakukan perintah Tuhan dulu. Sehingga janji itu digenapi. Banyak orang bertanya, banyak orang yang sudah berkata kepada pelayan Tuhan, bahkan kepada pendeta, Pak Pendeta, aku sudah melayani Tuhan 10 tahun yang lewat, tetapi hari ini aku belum bisa menerima janji Tuhan. Belum ada janji Tuhan yang aku terima. Saya mau sampaikan, apakah orang itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu juga kita harus perhatikan hidup kita hari demi hari. Dan doanya seperti ini, Tuhan tunjukkan kepadaku jalan-jalanmu setiap hari. Ya, karena tanpa perkenanan Tuhan, semua sia-sia yang kita kerjakan. Ya. Yang keempat, memiliki sikap hati yang mengampuni. Ini juga sangat penting. Bahwa orang yang tidak mengampuni, orang itu akan tertutup pintu bagi doa-doanya. Karena firman Tuhan berkata juga begini, barang siapa tidak mengampuni saudaranya, Bapakku di surga tidak mengampuni dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, bersama siapapun Bapak Ibu hari ini punya problem, punya masalah, ya, selesaikan hari ini. Bilang sama Tuhan,
Aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Sekalipun kita nggak berani, sekalipun kita nggak punya waktu lagi menghampiri orang yang pernah bersalah kepada kita, tetapi datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, bilang sama Tuhan, contoh namanya si A, Tuhan aku benci si A, tetapi hari ini aku mengambil komitmen, aku mengambil keputusan, aku mengampuninya, aku mengasihinya, sehingga melalui itu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan di situ pintu doa kita terbuka. Karena apa? Kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ada Alkitabnya. Di dalam Lukas 11 ayat 1. Tuhan ajarkan berdoa. Begini, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas 11 ayat 9 dan 10, Tuhan berkata bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah meminta dan kita akan menerimanya. Amin. Tetapi salah satu syarat untuk menerima berkat ini ditemukan dalam Lukas 11 ayat 4, sebuah ayat yang mendahului janji yang indah ini. Dalam Lukas 11 ayat 4, Tuhan mengemukakan hal tentang memiliki sikap hati yang mau mengampuni. Kita hanya akan menerima jawaban atas doa-doa kita jika kita mengampuni orang-orang lain. Amin. Sama siapapun hari ini Bapak Ibu punya problem, ambil keputusan hari ini. Aku mengampuninya, aku mengasihinya. Datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk mengampuni orang yang telah bersalah itu. Yang terakhir, syaratnya untuk menerima janji Tuhan adalah meminta menurut kehendak Tuhan. Amin. Yohanes 5 ayat 14 ayat 15 memberitahu kita, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini melambangkan hubungan antara seorang ayah dan putranya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, salah satu kita menerima janji Tuhan adalah kita harus membangun hubungan kita sama Bapa di surga. Contoh satu lagi, seorang anak, jika dia punya hubungan yang baik sama bapaknya, bapak jasmaninya, sesuatu hal yang dia butuhkan, contoh kebutuhan sekolahnya, kebutuhan kuliahnya, dia butuh sepatu, dia butuh baju sekolah, dia butuh tas. Apakah anak ini takut-takut sama bapaknya memintanya? Saya pikir tidak. Begitu juga hidup kita. Kalau kita membangun hubungan yang baik sama Bapa di surga, nggak usah kita takut, nggak usah kita gengsi, nggak usah kita jaga image. Datang tahta kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Penting untuk membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Dan apapun yang kita minta, biarlah kita minta sesuai kehendak Tuhan. Amin. Sesuai kehendak Tuhan, jangan kehendak kita. Makanya akhir-akhir doa kita, sebelum kita berkata amin, ya Tuhan, terjadilah seperti kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendakku. Amin. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik sama Bapa di surga, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dalam Matius 7, firman Tuhan berkata gini, orang jahat saja di saat anaknya meminta ikan, dia tidak memberikan ular. Di saat anaknya minta roti, dia tidak memberikan batu. Apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan hal yang baik kepadamu. Oleh sebab itu, kalau hari ini doa kita nggak kejawab, koreksi diri. Apakah selama ini aku meminta sesuai kehendak saya? Apakah selama ini saya meminta sesuai dengan keinginan saya? Firman Tuhan berkata, jangan salah berdoa. Berdoalah menurut kehendak Tuhan. Apapun yang kita minta dalam doa-doa kita, biar itu kita minta untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kehendak Tuhan.
Apapun yang kita minta, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh motor, tetapi aku akan berjanji, aku pakai motor itu untuk melayani, menjemput jiwa-jiwa. Kalau sudah dapat motor, sudah dapat berkat, jangan pergi jalan-jalan. Hari Minggu tinggalkan, jangan. Harus ingat janji kita. Kalau kita mau taat, kita mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Bapak Ibu, mari sama-sama bangkit berdiri. Kalau hari ini doa Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan nggak kejawab, mungkin sudah 1 tahun yang lewat, pergumulan belum dijawab, 2 tahun yang lewat tidak kejawab, 3 tahun yang lewat tidak kejawab. Saya mau sampaikan hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengoreksi diri saya. Mungkin syarat-syarat yang hari ini yang saya dengarkan tidak saya miliki saya miliki selama ini. Tetapi hari ini saya bersyukur mendengar firman-Mu ini, sehingga saya mempunyai petunjuk ya Tuhan. Saya tidak meminta menurut kehendak saya, namun menurut kehendak Tuhan. Mungkin selama ini saya tidak percaya, mungkin selama ini ragu, mungkin selama ini saya bimbang, tapi hari ini Tuhan berikan kepadaku iman Allah. Tuhan, mungkin selama ini aku khawatir, mungkin selama ini aku bimbang, mungkin selama ini aku mudah putus asa. Hari ini ya Tuhan, aku minta kepadamu iman yang percaya. Sekalipun pergumulanku gak kejawab hari ini, sekalipun doa-doa aku gak kejawab hari ini, firman Tuhan berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak terlambat, waktu Tuhan tidak kecepatan, tapi waktu Tuhan yang terbaik bagiku. Jika hari ini belum doaku belum kejawab, ada waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktuku. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalanku. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi hidupku, bukan kehendakku. Bapakku berdoa bagi setiap kami yang di sini. Tuhan, Engkau melihat mereka. Bapak Ibu, semua taruh tangan di dada. Kalau merasa Bapak Ibu ada yang sudah 5 tahun, 6 tahun doa-doanya tidak kejawab, semua taruh tangan di dada. Dan tangan kiri angkat tangan ke atas dan tangan kanan taruh di dada. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan anakmu hari ini. Mereka berseru di depan Tuhan. Mungkin selama ini mereka meminta keinginan mereka, meminta kemauan mereka. Mungkin selama ini mereka hanya ingin mendapat janji Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Hari ini kami mau melakukan perintah Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami menerima janji itu. Makasih Bapa, berikan kepada kami semua, berikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan iman Allah, bukan iman kami sendiri. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, rahmat-Mu berlimpah-limpah, kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang kita percaya katakan amin.